Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita mengkaji Al-Qawaidul Musla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna, yaitu kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sudah menyelesaikan muqaddimah yang beliau sebutkan, yang pada kesimpulannya bahwa mempelajari kaidah-kaidah atau mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan memahaminya itu adalah perkara yang wajib, karena dia merupakan rukun beriman kepada Allah. Tidak sempurna keimanan seorang kepada Allah sampai dia mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan benar. Dengan benar. Sementara seseorang tidak akan benar keimanannya kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sampai dia pelajari nama-nama itu, sifat-sifat itu. Tentang bagaimana memahaminya dengan benar. Berarti sesuatu yang tidak menyempurnakan satu kewajiban, maka hukumnya pun menjadi wajib. Berarti mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala perkara yang sangat penting. Demikian pula beliau sebutkan, ditambah lagi dengan manusia banyak yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bainal haqqi wal batil. Ada yang berbicara dengan benar dan sebagiannya berbicara dengan kebatilan. Maka untuk menghilangkan itu, beliau mudahkan untuk menulis kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dari muqaddimah. Kata beliau rahimahullahu taala, qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum buku ini terbagi 4 bagian dan kita cuma baca 3 bagian. Terakhirnya kita tidak baca. Paham ya? Bagian pertama beliau pisahkan dulu kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dulu. Paham? Karena sebagaimana yang kita mungkin sudah paham bahwa beda antara nama dan sifat. Bagaimana membedakannya? Mudah saja. Nanti akan kita sebutkan di antara perbedaan-perbedaannya, tapi di antaranya perbedaannya bahwa semua nama terkandung sifat di dalamnya, tapi tidak sebaliknya. Saya ulangi, semua nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran maupun hadits pasti di dalamnya terkandung sifat. Nama Allah Al-Alim, itu nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Berarti dari nama Allah Al-Alim terdapat sifat Allah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Faham? Nama Allah As-Sami'. As-Sami' nama Allah. Berarti dalam nama Allah As-Sami' terkandung sifat, yaitu apa? Allah mendengarkan suara-suara. Allah maha mendengarkan seluruh suara. Demikian pula Al-Basir yang maha melihat dan seterusnya. Tapi sifat, kita tidak bisa mengambil dari situ nama, karena tidak semua sifat
Di situ ada nama-nama Allah. Nanti akan disebutkan juga bahwa kaidahnya di situ kita fahami bahwa tempat pengambilan sifat itu lebih luas daripada pengambilan nama-nama Allah. Nanti akan ada kaidahnya. Dari situlah kita bisa melihat perbedaannya antara nama dan sifat. Sifat diambil, nama-nama Allah diambil hanya dia datang dalam bentuk nama saja. Fahamin ya? Adapun sifat-sifat Allah diambil dari nama, diambil dari masdar. Penyebutan sifatnya langsung seperti sifat rahmat diambil dari firman Allah, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan untuk dirinya rahmah. Diambil dari nama Ar-Rahim. Ya kan? Diambil dari fi'il mudhari' yarhamu. Diambil dari fi'il madhi rahimah. Semuanya sifat. Paham? Adapun nama tidak. Dia hanya diambil datang dalam bentuk nama. Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Hayyu. Paham? Jelas ya? Itu diantara perbedaannya. Nanti kita sebutkan semuanya, kaidah-kaidahnya. Nah sekarang ini bagian pertama. Beliau sebutkan dulu kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah. Nanti bagian kedua setelah beberapa kaidah tentang nama masuk ke bagian kedua. Ini secara global ya pembagiannya. Bab besarnya. Kaidah-kaidah dalam memahami apa? Sifat-sifat Allah. Beliau sebutkan 6 atau 7 kaidah. Bagian ketiga kaidah-kaidah global dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah digabung. Terakhir bab keempat ini yang kita tidak baca. Beliau sebutkan syubhat-syubhat alul bidah. Kemudian beliau sebutkan bantahannya. Yang kita tidak baca. Ya, karena bahaya. Nanti setelah belajar tinggal. Ya, mungkin kalau untuk santri ya kita baca. Tapi ya kemampuan kita berbeda-beda. Dulu kita juga di pondok. Iya, kadang guru kita membacakan tapi dilihat ada yang baru baru datang, santri lama dan santri baru digabung, tidak dibaca. Iya, tidak dibaca. Nah, tapi kalau di Yaman misalnya semuanya dibaca. Ya, guru kita, masyayikh, guru-guru kita baca syubhatnya. Baik. Jadi ini 3 bagian, ini yang kita baca dan ini memang yang sangat penting, ya. Tentunya kalau kita memahami 3 bagian ini, sebenarnya syubhat itu ya mudah saja dijawab. Ya, seseorang kalau sudah memahami dan mungkin, walaupun dia tidak hafal sebenarnya, cukup dia paham saja. Oh pernah lewat, pernah dibahas, pernah dengar. Dan dia kuasai itu, walaupun dia tidak hafal. Ya, ketika ada orang yang mengucapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala salah, dia bisa hukumi. Oh enggak begini ini kaidahnya. Ya, enggak begini ilmunya. Contoh nanti, ya, nanti kita sebutkan. Ya, ketika kita sudah mengetahui bahwa kaidah pertama nanti disebutkan, semua nama-nama Allah itu indah. Ketika Ibnu Hazm datang mengatakan di antara nama Allah dahru, zaman. Sudah selesai, tidak diterima ucapan Ibnu Hazm. Di mana letak pujiannya? Di mana letak keindahan? Nama Allah ad-dahru, maknanya zaman, waktu. Iya kan? Kenapa dibantah Ibnu Hazm? Tidak diterima ucapannya? Hah? Karena sepakat ulama menyebutkan bahwa semua nama-nama Allah itu indah. Paham? Terdapat di dalamnya pujian dan kesempurnaan. Zaman, apa artinya zaman? Waktu. Ibnu Hazm datang, nama Allah ad-dahru. Di mana pujiannya itu? Di mana kesempurnaannya? Itu orang paham kaidah. Ya kan? Ibnu Hazm rahimahullah dengan segala kemuliaan beliau, dengan ilmu beliau tidak tanpa mengurangi. Ya, tanpa mengurangi jasa-jasa beliau di dalam Islam, rasa hormat kepada beliau, kekeliruan. Ketika menamakan nama Allah, memasukkan nama Allah dahru.
Kita lihat nanti dalam kaidahnya. Taib. Ini secara umum ya. Faqala rahimahullahu taala ba'da dzalik al-aqaidatul ula. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Yang dari bukunya lihat ya. Al-qaidatul ula, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya husna. Husna sama dengan hasan. Hanya karena asma itu jamak dari ismun, ya, maka didatangkan dalam bentuk muannats, husna. Jadi nama-nama Allah semuanya husna, hasan, indah, sempurna. Ini kaidahnya. Kaidah umum ya, kaidah. Nah, beliau urai. Maksud dari kaidah ini beliau urai. Beliau jelaskan. Maksudnya balighatun fil husni ghayatahu. Yaitu keindahannya sangatlah dalam dan tinggi kesempurnaannya, tinggi keindahannya. Tidak ada sesuatu yang mengalahkan keindahannya. Paham? Balighah artinya dalam keindahannya. Dalam keindahannya. Tinggi dalam keindahannya. Tidak ada sesuatu yang mengalahkan keindahannya. Beliau jelaskan. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah memang yang menyebutkan itu husna. Nama-namanya. Allah yang menyebutkan untuk dirinya bahwa semua nama-namanya husna. Dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Coba lihat makna pengkhususannya, lihat. Asalnya susunannya asmaul husna lillah. Begitu asal susunannya. Al-asmaul husna lillah. Nama-nama yang indah hanya milik Allah. Paham? Ketika dibalik jar majrurnya duluan, khobarnya duluan, ya kan? Asalnya kan al-asmaul husna mubtada'nya. Mubtada itu artinya yang mengawali kata. Tapi diakhirkan, dibalik susunannya, lillahil asmaul husna. Paham? Maksudnya apa? Ketika yang berhak di depan didahulukan, yang berhak di belakang dikedepankan, itu dalam bahasa Arab artinya at-takhsis, memberikan pengkhususan. Maksudnya berarti maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang memiliki nama-nama yang indah. Mungkin nama itu juga bernama dengannya makhluk. Ya kan? As-Sami'. Makhluk Sami', mendengar. Ya. Al-Basir, Allah Maha melihat, makhluk melihat. Al-Hayyu, yang Maha hidup, makhluk hidup. Makanya namanya makhluk hidup. Tapi apakah sama pendengaran, penglihatan dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran dan penglihatan dan kehidupan makhluk? Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Nanti dijelaskan kesempurnaan itu. Jelas ya? Sama misalnya contoh dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu. Iya kan? Iya. Objeknya dulu didahulukan, padahal susunan kalimat, kata kerja, pelaku, objek. Susunan asal. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Berarti pelakunya kami. Kata kerjanya ibadah. Berarti susunannya na'budu iyyaka. Itu susunan asalnya. Hanya dikedepankan objeknya. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah. Tadi maknanya apa? Pengkhususan. Berarti maknanya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, tidak kepada selainnya. Jadi itu kaidah bahasa Arab. Ketika yang sebenarnya dia di depan tapi dia dibelakangkan, sebaliknya yang sebenarnya dia di belakang dikedepankan, itu yufidu al-ikhtisas. Memberikan faedah khusus. Sama di sini walillahil asmaul husna. Wadzalika maknanya li'annaha mutadamminatun
li sifatin kamilah la naqsa fiha biwajhin minal wujuh la ihtimalan wala takdira. Perhatikan. Kenapa dikatakan husna nama-nama Allah? Karena beliau tafsirkan, beliau jelaskan. Nama-nama Allah mutadamminatun, terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna. Nah, ini tadi. Berarti menunjukkan bahwa nama-nama Allah semuanya terkandung apa? Hah? Dalam nama-nama Allah semuanya terkandung apa? Sifat-sifat Allah yang sempurna. La naqsa fiha, yang tidak ada kekurangan di dalamnya, biwajhin minal wujuh, dari segala sisi. Ini istilah. Sering antum dapatkan nanti dalam kitab-kitab Arab. Biwajhin minal wujuh, selalu itu. Biwajhin minal wujuh. Satu kata itu, satu, ya. Artinya dari segala sisi. Biwajhin minal wujuh. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisi. Tidak ada kekurangannya, dari segala sisi. Lahtimalan wala takdiro. Tidak kemungkinan-kemungkinan kurang. Ya. Ihtimalan artinya begini. Mungkin kurang atau mungkin sempurna. Tidak ada. Pasti sempurna. Wala takdiro. Dan tidak juga anggaplah kurang. Tidak bisa. Tidak ada. Anggaplah. Ya kan? Karena kita bicara, ya oke, anggaplah. Tidak ada anggap-anggap. Dianggap ada kekurangan. Kita menjadikan contoh. Tidak ada. Lahtimalan wala takdiro. Tidak ada kemungkinan, tidak ada anggapan-anggapan. Sempurna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, perhatikan. Supaya lebih faham kaidahnya, beliau praktekkan, beliau terapkan kaidah ini. Beliau sebutkan beberapa nama contoh untuk tatbik, praktek kaidah ini. Contoh, nama Allah Al-Hayyu. Saya bisa sebutkan penyebutan dalam Al-Quran nama Allah Al-Hayyu. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup, lagi tegak dengan sendirinya. Al-Qayyum. Al-Hayyu, hidup. Perhatikan kesempurnaannya. Ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lil hayatil kamilah allati lam tusbaqa bi'adamin wala yalhaqha zawalun al hayatul mustalzimatu li kamalis sifati minal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa ghairiha. Nama Allah Al-Hayyu, yang artinya maha hidup. Berarti dalam nama Al-Hayyu terdapat sifat apa? Sifat apa? Hidup. Sifatnya bahasa Arabnya Al-Hayatu. Ya, Al-Hayatu. Namanya Al-Hayyu. Kalau nama, ismun. Ya, sifatnya Al-Haya. Nama As-Sami' sifatnya Sam'un, pendengaran. Nama Allah Al-Basir sifatnya Basarun, Al-Basaru, penglihatan. Rahim, sifatnya apa? Rahmat. Rahman, sifatnya apa? Rahmat. Alimun, sifatnya apa? Ilmun. Jadi begitu, mudah ada aja bentuk-bentuk, didatangkan sifatnya masdarnya, itulah sifat. Paham ya? Baik. Nama Allah Al-Hayyu. Kata beliau, nama dari nama-nama Allah Asmaul Husna ini, Al-Hayyu. Ya. Mutadamminun lil hayatil kamilah. Di dalamnya terkandung kehidupan yang sempurna. Bagaimana kesempurnaan hidup Allah? Yang tidak tusbak, diawali dengan ketiadaan. Beda dengan manusia. Sama-sama hidup. Allah hidup, kita hidup. Lihat bagaimana kesempurnaan hidup Allah. Tidak diawali dengan ketiadaan. Kita dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Iya kan? Belum datangkah kepada manusia yang dulu mereka sesuatu yang tidak pernah ada, tidak pernah disebut-sebut. Dulu tidak ada yang tahu apa itu manusia.
Tidak ada yang tahu. Iya kan? Allah cipta manusia. Oh ini manusia. Malaikat pun dulu tidak ada. Semua makhluk dulu tidak ada. Walaupun makhluk juga punya kehidupan. Manusia ada tidurnya, ngantuk. Nah, makanya Allah ketika menyebutkan kesempurnaan hidup Allah, Allah nafikan semua sifat-sifat yang bisa mencacati kehidupan Allah. Setelahnya Allah sebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saking sempurnanya hidup Allah, kata Allah, la ta'khudhuhu sinah, tidak disentuh sedikit pun dengan ngantuk, wala naum, dan tidak tidur. Kenapa? Sempurnanya hidup Allahu Rabbul Alamin. Saking sempurnanya hidupnya, ngantuk tidur tidak ada. Manusia banyak tidurnya. Paling banyak lagi tidurnya. Tidur terus. Kenapa? Memang kehidupannya kurang manusia itu. Kurang manusia. Ada lupanya. Ada salahnya. Ya kan? Berbuat salah, sengaja atau tidak. Ini karena manusia itu hidupnya tidak sempurna. Nah, makanya perhatikan kata Syekh. Walayal haqha zawal, dan tidak diakhiri dengan kepunahan, zawal. Jadi Allah, keberadaan Allah ya, tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan zawal. Ketiadaan, kesirnaan, tidak ada zawal. Jelas ya? Al-hayatu, ini kandungannya, perhatikan. Al-hayatul mustalzimah li kamali sifat. Kehidupan yang sempurna itu mengharuskan, konsekuensinya li kamali sifat. Konsekuensinya mengharuskan apa? Kesempurnaan sifat. Apa? Ilmu, pengetahuan, qudrah, kemampuan, pendengaran, sama', dan penglihatan, al-basar, dan selainnya. Paham? Maksudnya begini. Kalau kita sudah yakini bahwa hidup Allah sempurna, berarti konsekuensi dari ucapan kita itu harus mau tidak mau, ya. Konsekuensinya kita meyakini kesempurnaan semua sifat-sifat yang terkait dengan kehidupan Allah. Yang kalau kurang sifat itu, harus kurang juga sifat hidup Allah. Seperti apa? Ilmu. Ya. Berarti kalau kita yakini hidup Allah sempurna, harus mau tidak mau kita yakini ilmu Allah sempurna. Kenapa? Manusia tidak sempurna hidupnya. Kenapa? Ilmunya tidak ada yang sempurna. Lupa, salah. Nabi SAW manusia yang paling sempurna. Ya kan? Dalam artian manusia yang paling berilmu, yang manusia yang paling, ya, tetap lupa. Tetap lupa. Nabi SAW manusia yang, iya, yang paling afdal, yang paling mulia, lupa juga. Kenapa? Memang kehidupan manusia tidak ada yang sempurna. Jelas ya? Paham ini? Makanya Allah dalam Al-Quran menjelaskan kesempurnaan ilmunya. Sampai Allah nafikan segala sesuatu yang menafikan kesempurnaan ilmu itu. Seperti lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah sesat, salah, dan tidak pernah lupa. Kenapa? Sempurnanya ilmu Allah. Apalagi segala kehidupan yang terkait, segala perkara, sifat yang terkait dengan hidup harus kita yakini sempurna. Ilmu, apalagi kemampuan. Karena kalau Allah kita katakan lemah, tidak mampu, berarti ya sudah. Kehidupan Allah tidak sempurna kalau begitu. Ya kan? Karena ada sesuatu yang Allah tidak mampu. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak mampu lakukan. Dan ini tidak mungkin. Makanya dalam Al-Qur'an Allah nafikan. Ya. Wa ma kana Allah liyu'jizahu an syai'. Kata Allah, tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak mampu lakukan. Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah. Ketika Allah sebutkan ya, penciptaan langit dan bumi 6 hari dalam surah Qaf. Kata Allah setelah itu, wa ma massana min lughub. Kami tidak tersentuh sama sekali, kata Allah, dengan rasa letih, capek. Kenapa?
sempurnanya kemampuan Allah. Paham? Jelas ya? Apalagi yang terkait dengan kehidupan, pendengaran. Makanya manusia hidupnya dari yang sempurna. Kenapa? Dulu awalnya lahir tidak mendengar. Iya kan? Sampai dewasa, sampai di waktu tua, kembali lagi pikun. Kembali lagi tidak mendengar. Ya kan? Walladzi ja'alakum min dha'fin, thumma min ba'di dha'fin quwwa, thumma min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba, kata Allah. Dialah Allah menjadikan kalian itu dari sesuatu yang lemah, baik. Kemudian setelah kelemahan itu Allah jadikan kalian yang kuat, muda. Dari balik sampai umur 40. Kata Allah setelah itu Allah jadikan kalian ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah jadi kuat, kalian manusia menjadi lemah dan tua. Kembali lagi seperti bayi. Makanya mungkin kadang kita anggap orang tua kadang kayak anak-anak. Memang begitu. Iya kan? Kembali seperti bayi. Lemah, kuat jadi lemah. Itulah manusia. Kembali kadang tidak mendengar. Jelas ya? Penglihatan juga begitu. Al-basar. Dulu tidak melihat. Ketika bayi kecil belum melihat apa-apa. Sampai dewasa, tua, rabun lagi matanya. Nah ya. Kenapa? Karena kehidupan manusia tidak ada yang sempurna. Kehidupan manusia tidak ada yang sempurna. Jelas ya? Dan selainnya dari masih banyak yang terkait dengan kehidupan. Beliau contohkan cuma 4. Ilmu, kemampuan, pendengaran, dan penglihatan. Kita bisa tambah lagi. Iradah, kemauan, keinginan. Sempurna keinginan Allah, sempurna iradahnya. Makanya ketika Allah inginkan sesuatu, tidak ada yang bisa halangi. Manusia, karena kehidupannya kurang, manusia cuma bisa berencana. Mau ini deh, batal. Mau itu deh, batal, tidak jadi. Ada halangan. Makanya kita dalam hidup, tidak boleh kita menyebutkan rencana tanpa menyebutkan apa? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qadan illa yasha Allah. Kata Allah, jangan kalian mengatakan saya akan ini besok, saya akan ini besok, kecuali mengatakan ini kehendak Allah, insya Allah. Dengan izin Allah. Tidak ada yang tahu. Karena kita cuma bisa berencana. Tidak ada yang sempurna kehendaknya, kecuali Allah. Jelas? Dan masih banyak sifat-sifat yang lain yang terkait dengan kehidupan. Jelas ya? Ini konsekuensi namanya, harus. Taib. Misalun akhar, contoh lain. Sudah ya? Lihat itu. Ini baru kaidah pertama sudah luar biasa ini kaidah. Luar biasa. Cuma ayat yang ringkas sudah disebutkan walillahil asmaul husna. Kemudian penjelasannya luar biasa. Ilmu yang luar biasa. Misalun akhir, contoh lain. Al-alim, apa artinya? Maha berilmu, maha mengetahui. Kata beliau, ismun min asma'illahi ta'ala. Nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mutadamminun lil ilmil kamil. Terkandung di dalamnya ilmu yang sempurna. Maksudnya sempurna ilmunya bagaimana? Lam yusbaqa bijahlin. Tidak diawali, didahului dengan kebodohan, ketidaktahuan. Kita dulu keluar dari perut ibu, tidak ada yang tahu apa-apa. Tidak ada yang tahu warna, tidak ada yang tahu sesuatu. Tidak ada. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu apa-apa sedikit pun. Bahkan Nabi pun Allah ingatkan dalam Al-Quran. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dialah Allah, wahai Muhammad, dialah Allah yang mengajarkan kamu Al-Quran dan hikmah, hadits. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah yang mengajarkan kamu wahai Muhammad yang dulu kamu tidak tahu. Nabi. Manusia yang paling berilmu loh. Kata Allah, kamu juga tidak tahu apa-apa. Nah, disinilah kadang penerjemahan yang salah. Ketika dia baca surah Wadduha. Iya kan? Alam najidka Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus? Dolan fahada. Kami yang mendapatkan kamu Muhammad dulu dolan fahada. Diterjemahkan, kamu dulu sesat wahai Muhammad.
Dia tidak tahu dolan di situ adalah ini. Dulu tidak tahu apa-apa. Jangan dibilang sesat. Beradab tidak kira-kira kita katakan Nabi dulu sesat? Ah, beradab tidak? Cocok tidak penerjemahannya? Karena dia terjemahkan dolan memang sesat. Tapi maknanya adalah la ta'lamuna syai'a. La ta'lamu syai'. Itu maksud dolan di situ. Tidak tahu apa-apa. Jangan diterjemahkan, oh kamu wahai Muhammad dulu. Oh, di ceramah, kamu wahai Muhammad dulu sesat. Nabi Muhammad SAW dikatakan sesat. Dolan. Maksudnya apa? Tidak tahu apa-apa. Fahada, kata Allah. Kami berikan kamu petunjuk. Al-Quran. Itu baru cocok. Jelas ya? Makanya belajar Al-Quran. Belajar bahasa Arab. Ya. Jangan ayat jadi baca. Kita tidak tahu maknanya apa. Kita maknakan sendiri. Itulah jadinya. Jelas ya? Baik. Lam yusbak bijahal. Yang tidak diawali dengan ketidaktahuan. Walayal haqhu nisyanun. Dan tidak dicampuri, tidak didatangi dengan apa? Oleh kelupaan. Masya Allah. Saking sempurnanya ilmu Allah, tidak pernah Allah tidak tahu. Kemudian menjadi tahu. Inilah keyakinan orang-orang Jahmiyah yang dikafirkan oleh para ulama. Yang menafikan ilmu Allah. Mereka mengatakan al-amru unuf. Perkara itu baru. Maksudnya apa? Nanti terjadi baru Allah tahu. Sebelum terjadi Allah belum tahu. Dikafirkan oleh para ulama. Menafikan ilmu Allah. Jadi tidak ada istilah di sisi Allah, tidak ada. Dulu Allah tidak tahu kemudian jadi tahu. Tidak ada. Paham ya? Itu maksudnya yang tidak diawali dengan ketidaktahuan. Kalau kita iya. Ya. Dan tidak pernah lupa. La yalhaquhu nisyan. Qala Allah berfirman, ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Dalam surah Thaha ayat 52. Ilmunya di sisi Rabbku dalam kitab Lauh Mahfuz. Kemudian kata Allah, la yadillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak pernah salah. Tidak pernah yadil, dol, tidak pernah tidak tahu. Ya. Tidak pernah tidak tahu. Wala yansa, dan tidak pernah lupa. Ya, tidak pernah lupa. Tidak pernah tidak tahu, tidak pernah lupa. Subhanallah. Kenapa? Saking sempurnanya ilmunya. Al-ilmul wasi'u al-muhitu bikulli syai' jumlatan wa tafsila. Masya Allah. Kata beliau, ilmu Allah yang luas, wasi', al-muhit, mencakup, melingkup segala sesuatu, bikulli syai', segala sesuatu, jumlatan wa tafsila, secara umum dan rinci. Maksudnya apa? Dalam Al-Quran ketika Allah jelaskan tentang keluasan ilmunya, Allah sebutkan ilmunya, pengetahuannya secara jumlah, mujmal, dan kadang Allah sebutkan secara rinci. Misalnya dalam Al-Quran Allah jelaskan, Allah maha mengetahui segala yang di langit, segala yang di bumi. Ini mujmal. Paham? Umum. Allah tahu segala yang di langit dan di bumi. Ini banyak dalam Al-Quran. Tapi kadang ada sebutkan secara tafsil, rinci. Misalnya kata Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah tahu apa yang masuk ke dalam tanah dan apa yang keluar. Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik. Ya kan? Sampai Allah rinci. Bahkan ada yang lebih rinci lagi. Allah sebutkan rincian. Iya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah, Allah tahu yang di darat dan di laut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah satu lembar daun yang jatuh dari pohonnya, dari rantingnya, kecuali Allah tahu berapa jumlahnya. Daun mana yang jatuh hari ini, daun mana yang jatuh besok. Ya, tidak ada satu biji yang ditanam ke dalam tanah, Allah tahu berapa jumlahnya. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, kecuali Allah tahu semuanya. Subhanallah, Allah rinci.
Ya, itu namanya tafsila yang saya sebutkan di sini. Ini nih jumlatan wa tafsila. Jumlatan wa tafsila, secara umum dan rinci. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam buku-buku akidah, ya, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan, ditanya mereka, Allah punya ilmu? Iya. Tapi ilmu Allah cuma yang umum-umum saja. Rincinya Allah tidak tahu. Apa maksud ucapan itu? Berarti artinya Allah tidak tahu apa-apa. Ya kan? Tidak tahu apa-apa berarti tidak ada sesuatu yang dia tahu. Makanya mereka dikafirkan. Ya, karena memang subhanallah. Ya. Terlalu tajarru Allah, terlalu berani, lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Jahmiyah. Ya, walaqad taqallada kufruhum khamsina fi asyri minal ulama'i fil buldani wallalakaiyu qad haka anhum bal qad haka qablahum tabadani. Ibnu Qayyim dalam Nuniyah kata beliau, telah sepakat para ulama 10 kali 500 mengkafirkan Jahmiyah sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan sebelumnya Imam Tabrani menukil kesepakatan juga mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. Karena memang wajar banyak keyakinan batil. Baik. Jadi jumlatan wa tafsila, sawa'un ma yata'allaqu bi af'ali. Sama saja apa-apa yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, Allah lebih tahu tentang perbuatannya. Maksudnya Allah lebih tahu siapa yang Allah berhidayah, siapa yang Allah mau sesatkan. Allah tahu. Iya kan? Allah tahu. Makanya ketika Nabi SAW sangat bersemangat agar pamannya Abu Thalib masuk mendapatkan hidayah. Ya, mendapatkan hidayah. Diajak kepada Islam tidak mau, sampai mau meninggal pun ditalkin juga tidak mau. Tapi Salman Al-Farisi tidak diharapkan keislamannya, menyebut hidayah. Ibnu Qayyim menjelaskan pelajaran penting dari dua hamba Allah ini. Kata Ibnu Qayyim, Nabi SAW itu tidak mengetahui sedikit pun tentang hidayah Allah. Siapa yang Allah inginkan hidayah dan siapa yang tidak. Nabi tidak tahu. Kata Ibnu Qayyim, seakan-akan Allah mengatakan, kamu minta Abu Thalib, saya kasih kamu Salman Al-Farisi. Kamu harapkan Abu Thalib pamanmu, Allah tidak inginkan itu. Ini perbuatan Allah, cuma Allah yang tahu. Iya kan? Siapa yang Allah kasih hidayah, Allah yang tahu. Siapa yang tidak, Allah lebih tahu. Ini hati tidak cocok untuk dapat hidayah. Hatinya keras, banyak maksiat, banyak dosa. Ini cocok untuk dapat hidayah. Makanya terlihat sebab-sebabnya. Bagaimana Salman Al-Farisi menjemput hidayah itu. Jelas ya? Jadi sama saja Allah tentang perbuatannya Allah lebih tahu. Atau af'ali khalqihi. Atau perbuatan makhluk-makhluknya. Oh, apalagi ini. Kita tidak tahu apa-apa tentang perbuatan kita. Allah yang lebih tahu. Ya kan? Buktinya kita mau berkehendak, ternyata tidak ada yang tahu esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu qada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, tidak ada jiwa yang tahu apa yang dia mau lakukan besok. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang dia lakukan besok pagi. Mau ini deh. Mau ini deh. Tidur malam tidak bangun-bangun. Tidak ada yang tahu. Iya kan? Kita hanya mengatakan insya Allah. Jelas? Qala Allah Ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dalam surah Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, di sisi Allah Subhanahu wa taala mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah tahu apa yang di darat dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqah, tidak ada yang jatuh dari daun. Waraqah kan kertas kan, maksudnya daun, lembaran daun. Iya. Illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu tentang daun itu. Wala habbatin, dan tidak ada satu biji fi dhulumatil ardi, dalam kegelapan tanah yang dimasukkan jagung misalnya, ya.
biji apa, mangga misalnya ditanam apa, biji-bijian ditanam. Ya? Semuanya Allah tahu jumlahnya. Ya. Wala rotobin, tidak ada yang basah, wala yabisin, tidak ada yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semua sudah tertulis di Laul Mahfuz. Penulisan takdir semuanya. Tapi ingat, penulisan itu ya sudah didahului oleh ilmu Allah. Maksudnya apa? Sebelum Allah menciptakan pena untuk menulis takdir semuanya, ilmu Allah sudah mendahului segalanya. Walaupun Allah tidak perintahkan pena untuk menulis. Faham ini? Faham ini ya? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Qala uktub, qala ma aktub, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ketika Allah pertama kali menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena, tulislah. Pena mengatakan, ma aktub, apa yang saya tulis ya Allah? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Ditulislah segalanya. Apa yang akan terjadi. Nah, sebelum Allah menciptakan pena, ilmu Allah sudah mendahului segalanya. Paham? Jangan mengatakan nanti Allah sudah tulis, ciptakan pena, baru Allah tahu. Tidak. Jelas ya? Taib. Ini maksudnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa. Antum cetakan antum ada itu ayatnya. Hah? Wa ma min dabba ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu dabbah. Iya, kalau kadang orang terjemahkan dabbah binatang melata. Ya, sebenarnya dabbah itu semua yang berjalan di muka bumi. Manusia dabbah juga. Secara istilah. Maksudnya di sini ayat tidak ada makhluk yang berjalan di muka bumi, manusianya, hewannya, jinnya, semuanya illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang tanggung rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha. Iya, Allah tahu mustaqornya, tempat tinggalnya, wa mustawda'aha, tempat datangnya, tempat tinggalnya. Allah tahu semuanya. Kullum fi kitabim mubin, semuanya di dalam kitab yang jelas. Jelas? Wa ya'lamu ma fis samawati, ini ayat-ayat yang menjelaskan keluasan ilmu Allah ya. Beliau sebutkan beberapa ayat. Kata Allah, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah tahu apa yang di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apa yang kalian tusiru, sirkan, yang kalian kecilkan, yang kalian tutupi. Iya, yang kalian rahasiakan. Wa ma tu'linun, dan Allah tahu apa yang kalian umumkan, apa yang kalian lakukan terang-terangan. Maksudnya Allah tahu ketika kalian sendiri, dan Allah tahu ketika kalian di tengah keramaian. Mau sembunyi di mana? Jelas ya? Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah maha berilmu mengetahui bidzatis sudur, apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati. Sudah? Baik. Wa misalun salih, contoh ketiga. Satu lagi ya. Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman. Ismun min asma'illahi ta'ala. Nama dari nama-nama Allah. Mutadamminun lirahmatil kamilah. Terkandung di dalamnya sifat rahmat. Tunggu dulu, bahasa Indonesianya rahmat apa? Hah? Kasih sayang. Ya, menyayangi ya, menyayangi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim kalau di terjemahan Al-Qur'an kita yang maha mengasihi lagi maha menyayangi. Kasih sayang ya. Padahal kasih sayang sama saja. Hanya di dalam bahasa Arab ada perbedaannya antara Rahman dan Ar-Rahim, nanti kita jelaskan. Ada di sini. Rahman dan Ar-Rahim ya. Tapi kalau kita terjemahkan ya memang asalnya sama. Pecahan dari kata rahmat. Rahman dan Rahim. Baik, nama Allah Rahman terkandung di dalamnya rahmat yang sempurna, kasih sayang yang sempurna. Allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kesempurnaan rahmat Allah. Coba lihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi coba memahamkan kita bagaimana keluasan ya, cakupan rahmat Allah, luasnya rahmat Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi katakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha. Allah lebih merahmati, Allah lebih menyayangi hambanya daripada
sayangnya ibu ini kepada anaknya. Ini ada kisah panjangnya. Ya, ada kisah panjangnya, yaitu Ummus Sobi, anak ibunya seorang bayi, wajadat hu fisabi, yang dia dapatkan anaknya dalam tawanan. Maksudnya ibu ini lama kehilangan anaknya. Dia cari-cari ke sana kemari, ternyata didapatkan anaknya dalam keadaan terikat, ditawan, sabi. Iya. Fa akhadhathu. Kemudian ketika dia dapatkan, dia ambil anaknya itu karena sudah lama dia cari. Wa alsaqathu. Dia lengketkan di badannya, dia peluk. Bibatniha. Dia lengketkan ke perutnya. Wa ardu'athu. Kemudian dia susui. Lihat bagaimana coba kira-kira kasih sayang ibu ini. Lama hilang, masih kecil lagi anaknya. Ya kan? Beda kalau sudah besar mungkin. Tapi ini kecil, tidak berdaya. Ya? Dia dapatkan, dia peluk, langsung dia susui. Allah lebih merahmati hambanya daripada rahmat ibu ini kepada anaknya. Kita tidak bisa bayangkan lagi bagaimana keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ada seorang hamba pada hari kiamat sudah berdosa ini. Kata Nabi SAW ketika didatangkan pada hari kiamat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan dosa-dosanya. Indosamu, iya. Dia akui semua, bala ya Rob. Semuanya mengatakan bala, semua dia jawab bala ya Rob, betul. Kata Nabi SAW, dia sudah mengkhawatirkan dirinya akan binasa. Apa kata Nabi SAW? Allah mengatakan, faqad satartu laka fid dunya wa ana aghfiruka al-yaum. Luar biasa rahmat Allah. Di dunia saya tutup dosa itu. Maksudnya apa? Kamu amalkan dosa itu, kamu lakukan, saya tutup dari manusia aibmu. Saya tutup dari manusia aibmu itu. Kamu lakukan sendiri, tidak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Allah sembunyikan. Allah tidak bongkar di tengah manusia. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini wa ana aghfiru lakal yaum, saya ampuni lagi. Saya ampuni dosa itu. Di dunia Allah sudah tutup. Ya kan? Dan mungkin kita tidak bertaubat darinya. Allah tutup. Pada hari kiamat Allah ampuni. Ini dalil ayat bahwa kadang ya seorang hamba yang berdosa itu langsung diampuni masuk surga. Makanya kita katakan seorang pendosa yang tidak melakukan kesyirikan tahtal masyiah, itu akidah ahli sunnah. Kita katakan di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Pendosa belum pasti diazab. Faham? Pendosa yang meninggal membawa dosa besar selain kesyirikan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Kadang Allah, kalau Allah berkehendak, langsung Allah ampuni. Belum pasti disiksa. Kalau Allah kehendak, langsung diampuni, masuk surga langsung. Kalau Allah berkehendak lain, masuk neraka, disiksa, sesuai dengan kadar dosanya, masuk surga. Mungkin kita bertanya, apakah dengan sebab? Kata para ulama, iya dengan sebab. Mungkin orang ini pernah melakukan satu kebaikan yang mungkin dianggap kecil, tapi di sisi Allah besar. Iya kan? Haditsnya kita mungkin pernah dengarkan seorang pezina loh, pelacur. Tidak dijelaskan oleh Nabi berapa kali dia melacur. Tapi dia lewat, dia lihat anjing yang kehausan mengeluarkan lidahnya. Dia turun ke sumur dengan keriduannya dan keikhlasannya, tidak ada orang yang lihat, dia ambil dengan sepatunya, dia minumkan anjing itu. Kata Nabi, faghfarallahu laha. Allah ampuni pelacur itu. Makanya kata para ulama, jangan kita pernah mengapremi satu kebaikan. Walaupun kecil. Kita anggap kecil, tapi di sisi Allah besar. Kata Nabi, saya pernah melihat seorang hamba yang yataqallabu fil jannah. Berputar-putar, berbolak-balik dalam sorga. Min qit'ati syajarah. Karena sebab potongan ranting pohon. Karena tu'dhin nas. Yang dulu di pohon ini, ranting ini, di tengah jalan mengganggu manusia yang lewat. Disingkirkan, kecil. Kata Nabi SAW, saya lihat di dalam surga dia tak putar-putar. Bolak-balik di dalam surga. Mungkin ya baring tidur, senang-senang dia. Sebabnya apa? Potongan pohon, kit'ah, ranting, mengganggu di jalan, dia singkirkan. Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib.
Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kata beliau wa mutadamminun aidan lirahmatil wasi'ah. Juga terkandung di dalamnya rahmat Allah yang luas. Rahmat Allah yang luas. Yang Allah berfirman tentangnya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku kata Allah melingkup segala sesuatu. Jelas ya? Wa qala an du'ail malaikah lil mu'minin. Masya Allah. Allah berfirman tentang doanya malaikat kepada orang-orang beriman. Apa doanya orang malaikat? Apa doanya malaikat kepada orang beriman? Dalam surah Ghafir ayat 7. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kata malaikat, ya Rabb kami, ya Allah, rahmatmu dan ilmumu wasi'at kulla syai'. Saya terjemahkan dulu tamyiznya ya supaya tidak bingung. Karena kalau antum terjemahkan kata per kata ini bingung antum terjemahkan. Wasi'at kulla syai' rahmatan wa ilma. Ya. Telah melingkup segala sesuatu rahmat dan ilmu. Maksudnya rahmatmu ya Allah, ilmumu ya Allah telah melingkup segala sesuatu. Tidak ada yang lepas dari rahmat Allah. Orang kafir juga iya. Makan dari mana? Minumnya dari mana? Hewan pun begitu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah yang luas. Jelas ya? Tapi ada rahmat Allah yang khusus. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Maha merahmati bagi orang-orang yang beriman. Ini salah satu letak perbedaan antara rahmat dan rahim. Rahman dan rahim. Kata para ulama, rahmat Allah yang luas. Rahmat Allah yang melingkup segala sesuatu. Walaupun orang kafir juga dapat rahmat ini. Itu Rahman. Tapi Ar-Rahim, rahmat Allah yang semuanya khusus. Makanya dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah rahiman. Allah tidak katakan wa kana bil mu'minina rahmanan. Tapi untuk orang beriman rahiman. Paham? Berarti rahmat Allah yang khusus dari nama Ar-Rahim untuk orang-orang yang Allah pilih. Orang beriman saja. Dijaga, diistiqomahkan oleh Allah, ya, dimudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, diberikan taufik, ditunjukkan jalan yang lurus, dimudahkan jalan-jalannya untuk istiqomah dan seterusnya. Jelas ya? Baik, ini di antara tiga contoh ya yang menjelaskan nama-nama Allah ya semuanya indah. Baik, masih ada beberapa poin boleh sebutkan sebelum masuk ke kaidah kedua, nanti kita sempurnakan di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan dulu. Iya. Semoga ada manfaatnya. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.